Gua tiba-tiba ngeliat ada perkampungan. Ya masih kayak pakai yang perempuan-perempuan pakai kayak kemben-kemben gitu. Yang laki-laki kayak pakai baju-baju kerajaan lah. Singkat cerita, gue memutuskan untuk melanjutkan perjalanan berdua sama Alfi. Tapi sebelum itu, gue nggak semata-mata ninggalin Bang Baim gitu aja. Gue sempet ngasih beberapa logistik yang gue bawa, cemilan-cemilan sama air minum. Dan dia juga minta apel saat itu, katanya perutnya nggak enak. Ya udahlah, percaya aja gitu sama dia. Dia kan bukan sekali dua kali mendaki gunung juga gitu. Akhirnya dia turun, gue pun lanjut berdua Alfi. Gue jalan bareng sama rombongan lain sampai seketika gue capek gitu, gue. Tapi belum di batas vegetasi itu, belum. Di situ gue capek, gue istirahat. Nafas juga sesak sih, karena ya itu dia tadi kita kan naik malam berebutan oksigen sama pohon gitu. Pas di situ 1-2 kali istirahat, gue lihat si Alfi kayak nggak capek nih. Kayak gue ngeliat dia kayak masih mau lanjut gitu. Akhirnya udahlah, gue bilang sama si Alfi, "Pi, lu kalau mau lanjut jalan aja, nggak apa-apa bareng sama yang lain. Rame sih, gue pelan-pelan aja." Kata dia, "Oh yaudah iya bang, di jalan lah." Ditinggalin lu? Ditinggalin gue bang, situ dia jalan tuh. Nah, dia di depan sama rombongan-rombongan lain tuh, gue sendiri. Belakang gue ada rombongan-rombongan lagi, tapi ya lumayan berjarak juga sama gue, ya 5 meter lah, kan cuma vertikal gitu kan treknya. Gue jalan di situ, sampai ini bang, gue ketemu kuburan yang katanya kuburan para pendaki gitu ya, di Arkopodo tuh gue ketemu kuburan. Gue liat, oh ini ya kuburan-kuburan pendaki. Di situ gue center-centerin kan, oh ya udah gitu kan. Habis itu gue jalan tuh sampai ke perbatasan vegetasi tuh, situ. Gue sampai perbatasan vegetasi. Gue duduk di situ, ada beberapa pendaki yang istirahat. Gue ikut duduk gue di situ. Gue pikir ada Alfi tadinya, nggak ada. Gue ngeliat Alfi dia udah jalan duluan gitu. Gue bilang, wah Alfi duluan gitu ya kan. Pikir gue dia nungguin gue di situ ya kan, bakal bareng lagi. Ternyata enggak, dia udah jalan duluan. Gue bilang, oh yaudah, yang penting dia bareng sama orang. Gue aman gitu, tenang gue. Rame kok barengan dia. Selang 10 menit lah gue bedanya, baru gue jalan lagi. Karena gue capek kan. Nah kan jalan masuk trek pasir nih, yang katanya orang tanjakan penyesalan gitu bang ya. Wah kita naik 2 langkah, turunnya jadi 3 langkah gitu. Naik selangkah, turun 2 langkah gitu lah. Itu awal gue masih lihat Alfi nih, walaupun jauh tuh jaraknya. Awalnya 10 meter, 15 meter, 20 meter, sampai jauh banget gue sama Alfi. Di situ gue sendiri, bener-bener sendiri gue bang. Gue naik pelan-pelan, sampai ketika udah ada sunrise tuh, terang, udah mulai terang, gue udah nggak tahu gue Alfi di mana tuh di situ. Gue sendirian, gue berhenti sendiri, minum sendiri, istirahat sendiri, dah tuh gue di situ. Akhirnya gue nikmatin sunset dulu, ngangetin badan juga karena dingin kan bang, suhu ya kan. Gue biar stabil juga suhu badan gue istirahat. Akhirnya gue jalan lagi bang, gue inget kurang lebih jam 6:30 lewat, mau jam 7. Gue baru sampai puncak Semeru bang. Gue ngeliat si Alfi lagi foto-foto sama orang ngobrol. Gue tanya sama dia, "Pi, lu nyampe udah dari tadi?" Kata dia, "Udah bang, dari 5:30. Dalam hati gue, wah jauh banget bedanya. Gue pikir, pantas dia udah istirahat gitu kan. Berarti dia nyampe sebelum sunrise tadi tuh. Singkat cerita gue di situ foto-foto, ngobrol sama dia, sempat makan juga logistik. Dan minta fotoin orang karena gue dititipin juga kan sama Bang Baim, suruh ngibarin bendera tim gue gitu kan. Lalu gue minta tolong fotoin orang, gue ngibarin nih bendera, udahlah.
Di situ mikirnya gue cuma berdua bang, kasihan teman-teman gue yang di bawah bang, kalau gue lama-lama di atas ya kan, udah selesai semuanya kan, udah sempet, yang penting udah foto, udah lihat, udah ngerasain gitu ada di situ, ya udahlah turun yuk Vi. Nah 7:30 turunlah gue berdua bang, gue turun berdua, awal turun bareng bang dempet, sampai ya udah mulai setengah perjalanan turun, udah dia ngeduluin gue bilang, Pi lu kalau dia jalan kan cepet-cepet tuh bang, dia jalan cepet-cepet tuh turunnya, merosotnya cepet gitu kan, gue pelan gitu kan, gue nyimbangin juga kan pelan-pelan gitu, dia cepet banget bang, cepet balapan sama orang dia gitu. Gue bilang ya udah ya kan, daripada kasihan dianya beban sama gue gitu karena gue pelan kan, gue bilang Pi lu kalau mau cepet duluan aja nggak apa-apa, kalau itu tungguin gue aja di bawah, gue bilang gitu kan. Ya udah, disitulah awalnya mula gue bisa pisah sama dia. Alpi ninggalin lu lagi. Ninggalin gue bang di situ. Dan gue nggak tahu loh bang, nggak taunya gini, nggak tahu kalau dia tuh emang bener-bener udah ninggalin gue, gak nungguin gue lagi kan. Awal tuh pas berangkat ke puncak tuh kan dia masih nungguin gue berhenti, walaupun nanti jalan lagi, berhenti jalan lagi, masih kelihatan sama gue. Tapi kali itu tuh bener-bener bang, gue udah ngeliat dia sama sekali. Gue turun sampai ke batas vegetasi lagi, gue pikir ada dia, ternyata nggak ada. Loh si Alpi kemana ini? Gue bilang gak ada ya kan. Gue bilang ya udahlah, gue duduk tuh istirahat di batas vegetasi lagi yang semalam tempat gue istirahat, enak tuh, luas gitu lahannya, pinggir trek. Ngobrol lah bang gue sama orang dari mana gitu ya, gue lupa lah. Gue ngobrol, mas dari mana, cerita, gue bilang gue dari Jakarta, gue bilang. Ditanya sendiri, enggak sama teman saya udah duluan. Temennya rame, enggak temennya sendiri. Kok sendiri-sendiri mas, gituin. Orangnya juga bingung, kok sendiri-sendiri mas, naiknya berdua kok sendiri-sendiri. Ya nggak tahu mas, teman saya bareng sama rombongan lain. Oh gitu, yaudah masnya bareng sama kita aja, cuma sini aja dulu ngopi-ngopi. Gua ngopi di situ, ngobrol-ngobrol bentar. Pikir gua, wah Alpi di bawah kali ini, ntar nih, maksudnya di sepanjang trek ada kali ini di hutan ya kan. Gue ngeliat depan gua ada orang tuh, cuma di batas vegetasi cuma ada orang itu doang tuh tadi yang nawarin gua kopi. Selebihnya masih pada di trek di pasir nih bang, belum sampai batas vegetasi. Jadi depan gua belum lihat orang lagi gitu. Akhirnya gua jalan bang, sendiri. Gua pamit sama mereka, bilang makasih bla bla bla, pamit lah gua, mau nyusul temen gua bilang. Gue jalan, nah di situ udah mulai sepi tuh bang. Gue nggak ngeliat di depan gue ada pendaki, wah sepi banget gue bilang. Akhirnya gue turun pelan-pelan, pikir gue mungkin bisa kekejar lah si Alfi nih. Sampai akhirnya gue berhenti lagi di kuburan itu bang, yang semalam gue lihat tuh kuburan-kuburan para pendaki. Dan nggak tahu kenapa di situ hati gue kayak pengen mampir gitu, berhenti sebentar lah untuk sekedar ziarah atau sharing-sharing gitu. Gue sharing-sharing tapi dalam hati aja gitu. Gue ngobrol, seakan-akan gue ngobrol sama dia lah di situ. Terus gue bilang minta tolong temenin turun gitu. Gue bilang kita sama-sama pendaki, cuma mungkin situ senior, gue bilang gitu kan. Saya junior lah mungkin gitu. Minta temenin gimana maksud lo? Gini loh, kan di situ gue sendiri bang. Oh. Ya gue yang ngilangin rasa ini aja lah bang, ketakutan gue di hutan. Ya walaupun gue nggak tahu kalau setelah itu gue bakal nyasar gitu. Cuma di situ gue kayak nggak tahu, tiba-tiba gue refleks aja bang ngomong kayak gitu, minta temenin, minta anterin lah sampai bawah, minta dijagain supaya nggak ada apa-apa gitu. Ya udahlah, gue berdoa, selesai berdoa, doain mereka gitu kan, doain mereka, gue pamit, gue turun bang. Gue turun, kurang lebih sekitar 20 menit dari kuburan itu istirahat gue bang. Gue nyari spot gitu bang, kanan kiri kan jurang itu bang, kanan kiri jurang ya, gue nggak mau asal-asalan gitu. Akhirnya gue belah kanan kiri gitu, gue lihat-lihat, akhirnya gue nemu spot sebelah kiri, kayak ada tanah gitu, ada spot ya cukup lah buat gue lonjorin kaki bang gitu. Gue minum, gue makan tuh di situ bang, gue bawa bekal tuh kan dikit. Nah, gue kan jarang lihat jam ya, di situ gue lihat jam, itu jam nunjukin jam 9 mau setengah 10 lah, ingat gue dulu. Nah, gue kan pengen pipis tuh di situ. Akhirnya gue bangun, gue pengen pipis. Gue bangun, gue nyari spot lagi buat pipis. Gue ke kanan, ada semak-semak itu, terus ada jalanan dikit gitu, nerobos gue. Tapi gue cobain, gue injak dulu pakai kaki, oh bisa jalan gitu. Ternyata ada tanah gitu kan, gue nerobos gitu, gue turun. Akhirnya gue numpang, gue pipis lah bang, di semak-semak. Nah, di sini bang, awal mulanya gue bisa nyasar. Setelah selesai pipis,
Udah gue prepare lagi, naik lagi kan, gue mau balik lagi ke jalur kan. Gue naik, udah sampai nih gue di trekking tadi. Turunlah gue. Sebelumnya bang, sebelum gue ini ngedaki Gunung Semeru kan biasanya di pos registrasi itu kita di briefing dulu gitu sama pengelola setempat, sama ranger-ranger. Mereka bilang jalur antara Kalimati ke puncak tuh emang samar bang, jalurnya ya semua kelihatan kayak jalur, tapi yang bener itu setiap pohonnya ada tali-tali plastik itu bang. Kalau selagi kita jalan, sepanjang jalan kita ngeliat tali itu kita berada di jalur yang benar gitu. Nah lanjutkan gue jalan, awalnya masih ada tuh bang tali-tali itu masih ada, sampai akhirnya gue berhenti di persimpangan bang. Gue berhenti, ada 3 cabang nih bang jalan, ada 3 cabang begini. Di situ udah nggak ada tuh bang, di situ gue udah nggak ngeliat tali-tali plastik yang digantung di pohon itu, gak ada, yang diiketin ke pohon nggak ada. Gue ingat kalau tadi gue melipirnya kalau dari turun ya, gue melipir itu ke kiri baru ke kanan. Berarti pas turun gue juga ngambil kanan gitu kan, nanti baru ke kiri gitu kan. Di situ ada 2 cabang, ya gue abaikan. Gue ngambil yang kanan lah bang. Di situ gue ngambil, aku turun ke kanan. Awalnya ya gue berpikir ya biasa aja, oh bener kali turun jalur turun. Cuma lama kelamaan gue lihat, loh kok ini jalan makin sempit gitu, makin sempit gini loh bang. Pohonan nih makin rapet. Iya, jalan cuma makin jadi setapak. Awal-awalnya yang masih ada batu-batu, ini tanah semua bang. Dah, perasaan tadi gue nggak lewat deh malam, kok bisa gitu ya kan. Jalur itu emang bener-bener menurut gue bukan jalur pendaki. Kenapa gue bilang jalur pendaki? Secara umum ya mau di gunung manapun bang, gunung yang masih sepi pengunjung, sepi pendaki gitu bang, nggak bisa dibohongin bang, kontur tanah gitu ya kan. Kalau udah dipijak sama orang sama belum kan kelihatan bang ya kan. Nah ini tuh yang gue lihat, ini tanah benar-benar belum dipijak sama manusia bang. Terus gue lihat kanan kirinya ya kan, kanan kirinya itu pohon. Gue lihat pohonannya itu dia kayak nggak ada yang patah-patah sama sekali loh bang, atau daun-daun yang bekas keinjek itu nggak ada. Jadi gue pikir fix ini bukan jalur pendakian. Balik lagi gue bang, gue balik lagi, gue naik, gue naik ke atas gue jalan tuh jauh banget bang, gue jalan. Padahal gue lewat jalan yang sama, gue taksir 1 jam. Padahal tadi pas dari persimpangan ke jalan setapak itu bang, cuma sekitar 15 menit. Ini gue naik sampai 1 jam bang, kagak istirahat, kagak ketemu itu persimpangan. Gue bilang lah persimpangannya mana gitu kan. Dan anehnya gue ngerasa sekitarannya tuh asing sama gue, maksudnya ini trek bukan yang tadi gue lewatin deh kayaknya. Terus kemana? Padahal gue lewat jalan yang sama gitu. Akhirnya gue putusin buat turun lagi. Akhirnya mau nggak mau gue turun lagi untuk nyari jalan setapak yang tadi gue temuin. Karena cuma itu satu-satunya petunjuk menurut gue. Ketemu tuh jalan setapak itu. Padahal lu jalan cuman ya istilahnya ngikutin jalan aja ya? Ngikutin jalan bang. Persimpangannya nggak ketemu, setapaknya ketemu lagi ya? Ketemu lagi. Untungnya ketemu bang. Nah coba kalau misalkan persimpangan udah gak ketemu, terus jalan setapak itu gak ketemu, gue makin bingung lagi kan. Nah gue jalan, gue nggak berpikir kalau gue bakal nyasar bang di situ. Akhirnya gue jalan tuh saat itu sampai sekitar 1 jam lebih lah. Gue rasa tuh jalan, gue nggak istirahat bang. Jujur gue jalan terus gue. Karena kan gue mikirin bang, teman-teman gue di bawah gimana, pasti nungguin gue ya kan. Ya udahlah, akhirnya gue jalan terus. Ketemu lagi bang persimpangan kedua. Gue bilang, loh persimpangan lagi. Nah di sini karena gue takut bang, takutnya gini loh, takut kejadian yang kayak tadi. Ketika gue nemu persimpangan, gue salah jalan yang satu, gue pengen nyoba jalan yang lain, persimpangannya nggak ketemu ya kan. Di situ gue berinisiatif, gue ninggalin buff gue bang. Gue pakai buff saat itu gue tinggalin. Gue ikat lah di pohonan, ada pohonan gitu pendek, di batangnya gue ikat buff gue. Jadi seandainya gue penyasar, pasti kan ada patokannya ini loh bang. Maksud gue gitu, kalau misalkan gue salah jalur yang satu, gue balik lagi bisa ketemu ini, baru nyoba jalan yang lain gitu kan.
Singkat cerita gue jalan lagi, gue ngambil kanan lagi bang, karena gue ingetnya kanan terus, karena kan melipir ke kanan baru ke kiri nanti pas udah di bawah gitu. Itu jalanan udah mulai aneh bang, anehnya gini loh, itu jalanan tuh tanah tuh terasa basah banget bang, diinjek kayak lembab banget gitu, lembab gue injek tuh. Ya udah gue jalan terus, gue nengok kanan kiri, loh kok kayak turun semua gini, kayak pohonan arah menurun gini, vertikal semua pohonannya. Gue bilang, ayo udahlah gue nggak peduli, yang penting gue jalan ya kan. Sampai akhirnya gue jalan, kaget gue bang, trek itu putusnya itu jurang bang, langsung terjal, kayak tebing gitu loh langsung bang. Iya, bukan tanah lagi jurangnya, langsung tebing, kayak batu gitu loh bang. Jadi gue kalau gue ngelangkah lagi langsung jatuh bang. Jurang ya? Jurang bang, tapi di bawahnya juga hutan bang, hutan. Dan gue baru paham di situ bang, yang gue lewatin nih jalur air. Kenapa gue bilang jalur air? Itu kayak semacam parit-parit yang terbentuk alami gitu loh bang, kalau misalkan hujan gitu, kayak gitu bang. Karena emang kecil banget, cuma kecil banget gitu. Gue bilang, wah tuh kalau gue meleng sedikit bang, gue nggak tahu tuh gimana tuh. Gue jalan terus jatuh gue langsung istighfar situ, langsung buru-buru gue ke atas lagi. Gue berhenti di persimpangan, akhirnya ketemu lagi bang. Untungnya ketemu nih persimpangan, buff gue ada, gue ambil lagi, gue pakai lagi tuh bang di situ. Iya, di situ gue pakai. Akhirnya buff gue udah gue pakai. Tadi kan gue belok kanan, gue nyobain ke kiri nih bang. Jalan ke kiri itu bang. Airnya buntu bang. Buntu gimana? Buntu, depannya tuh pohon semua, pohon sama tanah gitu. Kayak jalur tuh potong di situ. Wah kemana lagi nih gue? Gue melipir sedikit lah, ngebelah pohon bang, ngebelah pohon sedikit ke kanan. Gue ke kanan dikit, ngebelah pohon, gue turun nih. Gue berharap nemu sesuatu deh, sungai atau apalah intinya. Yang penting bisa nggak kayak gitu doang bang, nggak kayak flat hutan aja. Karena gue sendiri di situ ya kan. Ya seberani-beraninya gue gitu laki-laki. Kalau nyasar sendirian kan juga panik juga, ada rasa takutnya. Akhirnya singkat cerita gue jalan. Sampai ada momen dimana tuh trek terjal banget bang. Trek tuh terjal. Gue sampai pengen jatuh di situ bang. Jadi tuh tanah tuh langsung licin gitu bang. Terjal tuh gue langsung lari-larian bang. Gue lari-larian, nahan-nahannya sambil pegangan pohon kan. Akhirnya gue capek, gue berhenti. Tuh gue taksir dari yang pas gue tadi ketemu jalan buntu sampai gue berhenti lagi itu bang. Itu udah 3 jam lah. Gue taksir tuh gue jalan gak berhenti-berhenti, gak istirahat gue. Yang ada di pikiran gue pengen turun ketemu temen gue, kasihan gitu temen-temen gue nungguin gue. Udah pas di situ gue minum bentaran, lanjut jalan lagi. Nah di sini yang gue bikin nyali gue cheat di sini juga bang. Ketika gue jalan anteng-anteng bang ya, gue jalan yang kayak nggak punya dosa lah, jalan aja nyelonong. Gue nggak tahu itu tempat apa, itu sarangnya apa, gue nggak tahu. Tiba-tiba lagi asik-asik gue jalan pelan bang, dari sebelah kanan bang, kedenger suara auman bang, suara auman yang gue nggak tahu itu mungkin macan atau singa atau apalah, yang jelas dia ngaum bang, dan itu nggak cuma sekali, itu deket banget bang suaranya bang sama gue. Pas suara auman gitu gue langsung diem bang, kaget gue. Kayak suara singa gitu ya? Iya, gue kagak napas bang. Menggelegar banget tuh. Iya, parah bang suaranya kayak auman singa gimana bang. Ya udah gue diem di situ, gue tungguin auman itu nggak ada. Gue dengerin bang ada suara langkah kaki nggak. Sampai kan sebelah sana tuh pohon-pohonan gitu ya bang, semak-semak apalah. Gue nunduk gitu, gue nyari-nyari apakah kelihatan kaki apa gimana, kan nggak ada. Lucunya di sini, gue nggak ngeliat wujudnya itu apa, entah hewan entah apa. Mungkin macan atau apa yang gue tahu dari aumannya. Tapi walaupun gue ngeliat wujudnya, gue panik. Abis itu gue lari bang. Yang penting gue selamat gitu kan. Gue lari sampai akhirnya gue capek bang. Gue istirahat. Gue denger nih bang. Ketika gue kan istirahat, gue minum segala macam udah jauh tuh bang, udah jauh banget. Gue lari nggak berhenti bang. Gue istirahat saat itu, gue tiba-tiba denger kayak aktivitas bang. Aktivitas banyak orang, aktivitas halayak ramai gitu lah yang gue dengar. Kayak wah kehidupan, bersyukur gue di situ bang. Alhamdulillah lah masih
masih selamat gue nih. Tanpa pikir panjang, minum gue taruh, lanjutlah gue ke arah suara itu. Sampai titik di mana ini yang bikin gue gak bisa lupa sama pengalaman ini sampai sekarang. Gue tiba-tiba ngeliat ada perkampungan. Ada perkampungan. Yang gue lihat, perkampungan itu rame banget. Ya selayaknya kampung biasa lah. Gue perhatiin mereka. Tapi secara logika, menurut gue, gak ada kampung di atas ketinggian setinggi ini tuh di tengah hutan, gak ada. Gak logis menurut gue. Jadi posisinya tuh gue di atas gitu loh, di atas kayak bukit gitulah. Kampung itu sekitar 10 meter di bawah gue. Itu gue di atas. Dan itu gue ngumpet di pohon-pohon besar, di antara pohon-pohon besar itu. Sebelahnya itu langsung kayak tanah turun gitu. Mereka beraktivitas seperti biasa, bang. Gue nggak tahu awalnya itu orang apa bukan, tapi secara logika menurut gue nggak ada, bang. Ditambah lagi yang buat gue aneh, pakaian mereka, bang. Pakaian mereka itu pakaian zaman dulu. Ya masih kayak pakai yang perempuan-perempuan pakai kayak kemben-kemben gitu. Yang laki-laki kayak pakai baju-baju kerajaan lah. Kerajaan-kerajaan zaman dulu yang cuma kayak rompi gitu. Terus celana pangsi gitu. Yang gue lihat mukanya mereka itu pucet semua. Kayak orang udah meninggal. Gak ada bibir mereka yang berwarna. Bibirnya ungu semua, bang, gue perhatiin. Tapi mereka beraktivitas kayak biasa, bang. Dan lagi-lagi yang gue bikin heran, mereka nepak. Mungkin kalau mereka nggak nepak, gue langsung lari, bang. Ketakutan. Ini gue lihat dulu, bang. Di situ langsung gue lemes. Coba napan lagi nih, ya kan? Gue di mana sih sebenarnya ini? Udah putus asa, bang. Karena gue takut ya kan, keberadaan gue diketahui sama mereka ya kan. Pelan-pelan lah, bang. Gue melipir. Itu kampungnya, rumahnya padat gitu, banyak. Nggak tahu itu rumah, nggak tahu apa ya, bang. Cuma ada bangunan-bangunan, bang. Dari kayak bilik-bilik gitu, bang. Nggak terlalu padat. Cuma orangnya lumayan banyak. Dan itu tuh kampung tuh, gue tuh kan berada kayak di atas jurang gitu, bang ya. Itu kesannya tuh gede gitu, bang. Kayak emang bener kampung luas gitu, kayak ya ada tempat tinggal lah di situ, ada kehidupan bener-bener. Karena gue takut hal-hal yang lebih nggak masuk akal lagi terjadi sama gue, akhirnya gue minggir, melipir, bang, pelan-pelan. Sampai akhirnya gue ngejauhin itu. Itu suara mereka ketika gue jalan masih kedengeran, gak hilang-hilang, masih suara mereka beraktivitas gitu. Sampai titik dimana gue udah nggak kuat, bang. Gue nggak kuat, gue duduk lah, bang. Gue duduk, gue nyender sama batang pohon, tas gue taruh, bang, gue minum. Sempet makan di situ, makan roti, makan bekal yang gue makan karena ya capek juga gitu mengisi tenaga. Di situ gue udah pasrah, gue nggak tahu apa-apa, gue diam di situ. Nah, di situ anehnya gini loh, bang. Ketika gue lagi duduk, tiba-tiba gue dengar suara priwitan. Orang nih priwit gitu, priwit gitu ya kan, gue bilang, wah ada priwitan. Langsung lah gue, bang, spontan gue teriak-teriak. Tapi udah, ketika gue teriak-teriak, suara itu hilang. Ketika gue cari sumber suara itu, nggak jelas, bang. Ntar suaranya ada di sini, ntar suaranya ada di sini. Kayak pindah-pindah suara itu. Prit, ntar di sini ada prit. Akhirnya gue pasrah sama sekali kan. Akhirnya gue berdoa, bang. Gue bilang, kalau emang ini waktunya saya gitu, emang ini udah akhir hidup saya, yaudah silahkan diambil, bang, gitu ya kan. Saya ikhlas. Asal jasad saya bisa ditemukan sama orang-orang, lebih khusus keluarga saya gitu, bang. Karena gue nggak mau gitu kan, kayak kasus-kasus yang orang nyasar di gunung yang jasadnya nggak ketemu gitu kan. Pikir gue saat itu, ya udah, kalau emang ini waktunya, ya udah saya ikhlas, ya Allah ambil aja kalau emang itu. Ya udahlah, intinya gue pasrah saat itu, bang. Harus gimana? Tapi gue tetap berdoa, bang. Gue bilang, tapi kalau emang ini bukan akhirnya saya,
tolong dong bantu saya untuk keluar dari sini. Saya udah capek, saya udah nggak kuat. Dari situ gue cuma bengong bang, bengong lama banget bang. Itu gue sampai tiba-tiba ada burung nyamperin gue bang. Ada burung nyamperin gue. Sosok burung ini tuh kayak burung jalak sih, kayak burung jalak. Cuma kalau lihat-lihat agak mirip gagak juga. Cuma kalau gagak kan hitam, dia nih nggak hitam semua bang. Ada abu-abunya, ada hitamnya, ada coklatnya gitu. Ya mungkin jalak kali ya. Di situ tuh burung tuh cuma keliling-kelilingin gue bang, mondar-mandir doang bang depan gue, nggak terbang, loncat-loncatan gitu loh. Gue yang tadinya bengong gitu, yang tadinya udah nggak tahu harus ngapain, seketika terpaku sama burung ini gitu bang. Gue pikir gini, burung ini lapar, mungkin dia mau makan. Gue buka tas gue bang, gue buka tas gue inget masih ada sisa roti itu kan. Gue potongin bang, roti, gue potong kecil-kecil, gue kasih ke dia bang, ke burung ini. Di situ burung itu langsung makan. Anehnya gini, ini kan burung liar, gue nggak tahu ini burung dari mana. Tiba-tiba nyamperin gue. Kalau burung liar, mau kita deketin aja takut terbang gitu kan. Apalagi kita pegang gitu bang. Burung ini gue pegang bang. Kayak seakan-akan orang main burung dara gitu atau burung merpati. Ya udah gue pegang. Gue ambil roti yang gue potong-potong itu, gue kasih tangan kiri gue ini burungnya. Ini roti bang. Dimakan. Gue elus-elus burung ini juga selesai makan, gue elus-elus. Nggak kabur, nggak risih, nggak apa. Yang gue heran sih di situ. Gue udah nggak tahu gue harus ngapain. Gue udah pasrah. Gue ngomong bang sama burung itu. Untuk menghilangkan rasa stres gue juga kan bang. Gue ngomong lah, kalau emang kedatangan lu kesini untuk nyelamatin gue, ayo sekarang anterin gue. Bilang gitu, gue minta tolong. Tapi kalau emang kedatangan lu cuma mau bikin gue makin sengsara, lebih baik lu pergi. Gue bilang gituin. Abis itu burung itu jalan bang. Jalannya tuh loncat-loncat kecil gitu bang. Loncat, nggak terbang. Dia kayak nunjukin arah gitu loh bang. Nah, tiba-tiba gue mau ngikutin burung itu. Secara logika, manusia mana bisa sih ngikutin burung gitu kan? Apalagi kita tahu itu burung liar. Ya kalau kita ikutin bisa, kita nggak tahu dia mau kemana. Apalagi kalau kita ditinggal terbang kan. Dari mana gitu, keinginan dari mana untuk gue ngikutin burung itu bang. Tapi lo ngerasa dia itu sebagai jawaban dari doa lu nggak? Pada saat itu ya? Ya, itu dia bang. Kan gue berdoa sebelumnya. Gue berdoa ya minta dibantu lah. Kalau emang belum waktunya gue dipanggil gitu, belum waktunya gue diambil dari dunia ini gitu, minta ditolong gue. Ya gimana ceritanya gue nggak tahu. Nah, ini burung emang petunjuk kali. Emang dikirim buat nolong gue kali. Ya udahlah, gue ikutin bang. Gue prepare, gue ikutin. Jalan dia bang. Gue ikutin itu burung bang. Dia nggak terbang. Ya sesekali terbang, cuma pindah doang. Ke kanan, ke kiri. Gak yang terbang ke pohon nggak gitu. Dan gue nggak tahu sih burung ini bakal bawa gue kemana juga. Ya, intinya gue pasrah lah bang. Nih, ya gue ada petunjuk, kenapa nggak gue coba gitu aja lah. Gue cerita. Ya gila sih emang. Cerita apa lo? Ya gue cerita aja ya, keresahan diri gue sendiri. Gue bilang, iya tadi gue naik sama temen-temen gue, cuma temen-temen gue pada nggak ikut nanjak gitu, nggak ikut summit. Terus gue jalan berdua sama temen gue ditinggal, gue bilang gitu. Sampai tanpa sadar bang, tiba-tiba gue ketemu jalur lagi bang. Gue ketemu jalur yang ada tali-talinya itu digantung. Loh dalam hati gue, loh kok di sini? Dari situ gue makin positif thinking kan. Alhamdulillah ya Allah, gue bersyukur di situ. Gue berdoa. Burung itu masih ada di depan gue. Gue berhenti, dia berhenti bang. Gue jalan, dia jalan. Di depan gue tapi. Akhirnya dia jalan lagi, gue ikutin. Sampailah gue bang di lorong yang itu tadi. Lorong yang dari pohon-pohon itu, yang udah deket sama Kalimati bang. Pas sampai situ, gue ketemu sama orang bang. Iya, gue ketemu sama orang. Itu ada 3 atau 4 orang pendaki dari Bekasi. Ingat banget gue. Dia kaget semua bang. Lihat gue kaget. Loh, masnya dari mana gitu kan? Gue bilang, saya dari atas mas. Dari atas.
Kata dia, saya nggak lihat ada orang turun di belakang saya. Emang masih dari mana sih? Setahu saya orang-orang masih pada di atas. Sisanya gitu, yang ada juga yang belum turun gitu. Di belakang saya tuh nggak ada orang katanya. Saya tadi turun trek pasir cuma saya doang. Dan sepanjang perjalanan saya juga nggak ketemu orang tadi gitu. Oh, saya nyasar mas. Kaget tuh dia. Nyasar kemana? Terus gue diem tuh di situ. Ya gue bingung dong. Gue nggak berani cerita juga bang, ya kan? Kan kode etiknya kalau kita ngerasain apa-apa di gunung nggak boleh cerita saat pendakian gitu. Di sepanjang perjalanan, mas-masnya nanya salah satunya. Mereka nanya, terus bisa balik lagi? Dianterin siapa mas? Gitu. Gue mau jawab dong bang, gue dianterin burung. Saya dianterin sama itu burung udah nggak ada bang. Jadi pada saat itu burungnya udah nggak ada ya? Iya, saat itu pas gue sampai situ kan awalnya gue masih lihat bang. Cuma pas ketika gue diajak turun sama mas itu kan gue digandeng itu bang ya, digandeng dibarengin lah. Terus dia nanya ketika mas itu nanya, tapi burungnya udah nggak ada. Makanya gue juga bingung itu burung kemana. Atau emang ya apalah gue nggak bisa jawab lah. Sampai akhirnya kan sampai di Kalimati tuh bang, sampai Kalimati. Wah alhamdulillah, gue masih selamat gitu kan, seneng gue. Terus gue diginiin, masnya temen-temennya tendanya di mana? Gue bilang bang, tendanya sana mas, deket pintu baru dari Jambangan mau ke arah Kalimati, awal sana di depan. Oh jauh banget, udah mas ini mampir tenda saya dulu. Mampirlah ke tenda dia mas. Dalam hati gue ya Allah makasih buat burung yang tadi ya kan. Ya dia mau tahu apa enggak, gue bilang makasih, pokoknya intinya makasih udah nyelamatin gitu. Masih bisa ngasih kesempatan saya buat hidup lagi kan, masih bisa, ya intinya masih ketemu orang lah gitu. Tiba-tiba di depannya itu ada tenda lagi kan, tetangganya. Tiba-tiba orang sebelah tendanya dia tuh nanya, siapa gitu, siapa? Saya ditanya, ini tadi orang nyasar di atas, ketemu gitu. Oh nyasar, ini yang tadi dicariin temennya kali gitu. Loh, gue kaget. Temen gue nyariin, gue bilang. Oh iya mas, emang teman saya nyariin? Iya tadi ada yang nanyain, ngeliat orang turun gak sendirian. Ciri-cirinya sama nih, katanya ciri-cirinya sama nih. Pakai jaket ungu katanya, pakai jaket biru keunguan gini nih katanya. Masnya kali ya? Terus teman saya kemana mas? Nyarinya baru apa gimana? Oh udah 1 jam yang lalu lah, gituin. Oh ya udah mas, makasih mas ya. Langsung gue pamit dong, takut teman-teman gue panik gitu kan. Nah, ya udahlah bang, cabutlah gue nih ke tenda teman-teman gue. Gue di situ lihat jam bang. Anehnya, ketika gue sampai Kalimati itu, ternyata baru jam 12 bang. Sedangkan gue ngerasa itu udah lama banget dan udah banyak kejadian yang gue alami tuh. Ternyata itu baru jam 12 bang. Cuma 2 jam doang. Aneh banget sih menurut gue. Jadi lu selama di tersesat itu memang lu nggak lihat jam? Gak ngeliat jam sama sekali bang. Pas di situ lu lihat baru jam 12. Baru jam 12. Padahal lu ngerasa, wah udah panjang banget bang. Secara, oke gue nggak bisa ngukur waktu bang. Tapi secara gue jalan. ya feeling lah. Iya feeling. Secara, ya gue nggak bisa jelasin. Tapi gue itu ngerasa udah lama banget bang. Dan banyaknya kejadian itu loh bang. Banyak kejadian yang gue alami itu juga. Menurut gue itu udah makan waktu banyak gitu. Terus akhirnya? Ya gue bingung. Kok jam segini? Sempet berhenti pun gue. Gue berhenti. Hah? Baru jam 12? Gue gak mau pikir di sini. Gue juga nggak tahu lah apa yang terjadi. Gue juga udah nggak pikiran bang. Yang penting gue selamat. Gue mau nemuin temen-temen gue. Gue jalan. Dari jauh gue lihat ada temen gue di ujung ada foto-foto bang. Iya. Dan gue ngeliat, loh, mereka juga kayak nggak kehilangan gue gitu kan? Kalau gue udah lama gitu hilang. Masa sih baru 2 jam atau 3 jam doang kan? Gak logis berarti gitu. temen lu cuman istilahnya nanya doang kali ya? Iya kali. Gue juga belum yang tahu. Kayak ngerasa lu hilang nah, gimana? Itu bang. Secara kalau orang hilang pasti panik semua bang ya kan? Apalagi mungkin bisa satu orang satu kali mati bisa tahu kali kalau ada gue hilang. Ternyata ya udah kayak nggak ada apa-apa bang. Gue liat temen gue juga ada foto-foto. Pas gue sampai cuma ditanya, dari mana Boni? Lama banget. Gue nggak mungkin dong bang. Gue cerita, abis kayak gini-gini nggak mungkin. Gue cuma bilang bang, ketiduran di trek, diketawain bang.
rame-rame ketawain. Kenapa lo nggak mau cerita? Ya gue kayak nggak percaya sih bang, apa ya gimana ya bang ya, nggak tahu sih apa yang gue pikirin saat itu, tapi intinya gue nggak bakal berani cerita. Dan menurut gue sekalipun cerita nggak di situ gitu saat Nanti lah. Iya nantilah, entah turun entah di rumah gimana. Yang penting lo pada saat itu udah sampai ketemu teman-teman gue lagi, udah tenang bang. Lo mikir nggak itu bener-bener real lo ketemu teman lo? Itu real bang, itu real bener. Kali itu real. Iya, karena gue ngerasa udah real lagi ketika gue udah ketemu tadi bang. Patokan plastik itu bang. Itu ngerasa udah bener lagi loh semuanya. Udah baik lagi seperti semula. Ya ketika gue diketahui sama mereka, gue nggak ngomong apa-apa bang. Ditawarin makan, gue cuma makan dikit. Abis itu gue tidur. Temen gue bangunin gue, ayo turun. Dia gila bang. Dia nggak tahu apa yang gue rasain, dia nggak tahu capeknya gue kayak apa. Tiba-tiba semua udah pada prepare, nungguin gue doang katanya mau turun. Ya gue capek bang. Gue bilang kasih gue waktu istirahat tidur sebentar. Akhirnya gue tidur bang. Gue tidur. Mereka pada prepare, jam 1 gue bangun. Jam 1 gue bangun langsung turun bang. Ya mungkin itu aja sih bang cerita yang bisa gue ceritain. Selebihnya sampai turun aman-aman aja bang. Sampai ke rumah juga aman-aman aja. Normal-normal aja ya semuanya? Normal-normal aja. Itu dia guys, sebuah kisah yang sangat luar biasa sekali dari Mas Krisna ya, dimana akhirnya ia dapat kembali dengan selamat. Tapi Mas, Iya mas. itu seakan-akan kayak lu masuk dimensi lain gitu nggak sih kalau dari cerita yang gue tangkap tadi ya? Banyak yang gue nggak bisa jelasin karena ya gue nggak tahu batasnya itu di mana. Sekalipun gue masuk batas dimensi, batasnya itu di mana? Gue nggak tahu bang, nggak ngerasain mungkin. Kecuali ada batas atau palang yang emang gue masukin, mungkin itu lebih bisa gue jelasin. Karena ini ya udah bang, hal gitu ya semua seakan sama sih. Jadi menurut gue kalau ditanya ini gue masuk dimensi lain atau enggak, gue nggak tahu. Jadi kayak gitu sih. Itu burung luar biasa banget ya, ajaib ya. Dimana dia nuntun lo sampai ketemu jalan keluar lagi. Iya, karena gue pun nggak tahu ya, mungkin di kalangan pendaki-pendaki lain mungkin banyak juga yang gak asing sama ya burung-burung yang suka nyelamatin atau nunjukin arah di gunung kali ya. Gue sendiri sih nggak tahu gitu, nggak tahu kalau burung itu bakal nunjukin jalan. Tapi lu luar biasa banget loh, ketika lu istilahnya udah bingung ya, udah kayak putus asa, tahu-tahu datang burung lu kasih roti gitu. Sementara lu juga nggak tahu kan bekal lu habis kapan gitu kan? Iya, kalau gue pribadi ya bang ya, gue pribadi ya mikir kita sama makhluk hidup lah, ya saling membutuhkan gitu ya bang ya. Ya sekarang gini bang, kalau ada hewan, binatang gitu ke kita ya pasti mau ngapain sih bang? Pasti kan minta makan gitu, mereka butuh makan atau mungkin ya mereka mau bersahabat atau cuma salam-salam sapa ya, mungkin kayak gitulah. Jadi gue nanggepnya oh ini burung lapar gitu, spontan aja bang gue kasih. Jadi bisa banget nih buat contoh kita semua ya. Jadi walaupun dalam keadaan sulit, tapi kita juga tetap berbagi ya. Nah ini dalam case ini kepada burung yang tahu-tahu malah nyelamatin dia. Iya. Oke, thank you bro udah sempatkan bercerita di RJ5. Gue rasa cukup demikian episode pada kali ini, dimana ada sebuah pesan yang bisa kita ambil. Sekecil apapun harapan itu, selagi masih ada, kita tidak pernah tahu hasil akhirnya berada di mana. Seperti apa yang dialami oleh Krisna. Dan dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi, kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5, dan Mas Krisna undur diri. Ciao!